Para detektif bumi, saya adalah ilmuwan gila dan bayangkan kalian adalah murid saya yang ditugaskan untuk memecahkan misteri-misteri besar di planet ini. Misteri pertama, sebuah hutan di Kalimantan tiba-tiba berkurang luasnya. Apakah ini karena kebakaran atau illegal logging? Misteri kedua, sebuah pulau kecil terpencil perlahan-lahan menghilang. Apa penyebabnya? Sebagai detektif, kalian butuh bukti. Tapi bagaimana cara mengumpulkan bukti di tempat yang begitu luas dan sulit dijangkau? Inilah saatnya kita memanggil sekutu terhebat kita, satelit penginderaan jauh. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini tentang penginderaan jauh, kita akan belajar menggunakan teknologi ini untuk menjadi detektif bumi yang andal. Kita akan mengungkap rahasia yang tersembunyi dari ketinggian, menganalisis pola yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya memecahkan misteri-misteri tadi. Tertarik untuk memulai penyelidikan? Pertama, apa sebenarnya senjata kita ini? Penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek atau fenomena tanpa kontak fisik langsung dengan objek tersebut. Bayangkan kita punya mata super yang bisa melihat dari jarak sangat jauh. Mata super inilah yang kita sebut sensor. Sensor ini diletakkan pada sebuah kendaraan yang kita sebut wahana, seperti pesawat atau satelit. Nah, untuk bisa melihat, sensor butuh sumber tenaga. Bisa dari matahari, pasif, atau dari alat itu sendiri seperti radar, aktif. Intinya, ketiga komponen ini bekerja berurutan. Tenaga menghidupkan sensor yang dibawa wahana untuk akhirnya menghasilkan informasi tentang bumi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses pengumpulan bukti ini bekerja. Ini adalah alur detektif kita yang terdiri dari 6 langkah kritis. Langkah 1, sumber tenaga. Langkah pertama dan paling fundamental adalah sumber tenaga. Bayangkan kita ingin memotret sebuah objek dalam gelap. Kita butuh flash, bukan? Prinsip yang sama berlaku di penginderaan jauh. Setiap misi pengumpulan bukti mutlak membutuhkan energi. Sumber tenaga ini terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, tenaga pasif. Ini seperti menggunakan cahaya matahari yang sudah tersedia. Sensor kita hanya menunggu dan memanfaatkan sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Sebagian besar sensor optik, seperti kamera satelit pada siang hari, bekerja dengan cara ini. Kedua, tenaga aktif. Ini seperti kita membawa senter atau flash sendiri ke tempat gelap. Sensor akan memancarkan energinya sendiri, biasanya dalam bentuk gelombang mikro atau laser, seperti pada lidar atau radar, lalu mendengarkan gema atau pantulannya yang kembali. Keunggulan sistem aktif ini adalah kita tidak bergantung pada cuaca atau siang malam, karena kita membawa senternya sendiri. Jadi, pilihan antara sistem pasif atau aktif adalah keputusan strategis pertama seorang detektif, tergantung pada kondisi dan target misinya. Langkah 2, interaksi dengan atmosfer. Langkah kedua, perjalanan menuju target, interaksi dengan atmosfer. Setelah tenaga dilepaskan, ia tidak langsung sampai ke bumi dengan mulus. Ia harus menempuh perjalanan berbahaya melalui lapisan atmosfer. Atmosfer ibaratkan lautan udara yang penuh dengan partikel-partikel seperti uap air, debu, dan gas. Partikel-partikel ini bisa menyerap, membelokkan, atau memantulkan sebagian energi yang lewat. Ini adalah tantangan utama. Sebagai detektif, kita harus memahami kondisi lalu lintas di jalur misi kita. Misalnya, awan tebal bisa menghalangi seluruh tenaga pasif dari matahari, membuat pengambilan gambar optik menjadi tidak mungkin. Atau, partikel tertentu di atmosfer bisa membelokkan sinyal radar kita. Karena itulah, para ilmuwan dan insinyur harus sangat teliti dalam memilih jalur terbang, atau jendela atmosfer, yaitu panjang gelombang tertentu yang bisa menembus atmosfer dengan gangguan minimal. Memahami atmosfer adalah kunci untuk memastikan bukti kita tidak terdistorsi sebelum sampai ke target. Langkah 3, interaksi dengan objek. Langkah ketiga, momen kebenaran, interaksi dengan objek. Setelah tenaga berhasil menembus atmosfer, ia akhirnya mencapai objek sasaran di permukaan bumi, entah itu hutan, bangunan, lautan, atau lapisan aspal. Disinilah keajaiban sains terjadi. Setiap material di bumi memiliki sidik jari spektral yang unik. Apa itu sidik jari spektral? Ini adalah cara khas suatu objek dalam berinteraksi dengan energi elektromagnetik. Daun tanaman sehat, misalnya, akan sangat kuat memantulkan gelombang inframerah dekat, sementara air justru menyerapnya.
Aspal akan memantulkan energi secara berbeda dibandingkan rumput. Interaksi ini bisa berupa pantulan, penyerapan, atau pancaran untuk tenaga termal. Perilaku unik inilah yang nantinya akan dibaca oleh sensor. Jadi, pada dasarnya, kita sedang membaca sidik jari dari setiap objek di bumi dari jarak jauh. Inilah inti dari pengumpulan bukti forensik untuk planet kita. Langkah 4 sensor merekam. Langkah keempat, mengamankan bukti. Sensor merekam. Sekarang, tenaga yang telah berinteraksi dengan objek, dan sekarang membawa sidik jari, objek tersebut, akan dipantulkan kembali ke angkasa. Disinilah sensor kita yang berada di atas wahana, apakah itu pesawat, drone, atau satelit, beraksi. Sensor ini bertindak seperti mata super yang tidak hanya melihat warna yang kasat mata, tetapi juga warna lain yang tidak terlihat oleh manusia, seperti inframerah dan termal. Sensor tidak mengambil foto biasa seperti kamera ponsel kita. Ia merekam energi yang datang dalam bentuk data digital yang sangat rinci untuk setiap piksel. Setiap titik kecil di permukaan bumi diukur intensitas pantulan atau pancaran energinya pada berbagai panjang gelombang. Momen inilah di mana bukti fisik di lapangan berhasil diabadikan menjadi data mentah elektronik. Tanpa langkah ini, tidak akan ada data yang bisa kita analisis. Langkah 5 dan 6 pengolahan dan aplikasi. Langkah kelima dan keenam, dari data menjadi solusi, pengolahan dan aplikasi. Data mentah yang direkam oleh sensor bukanlah gambar yang langsung bisa kita pahami. Ia ibaratkan film negatif atau file RAW dari kamera profesional, penuh dengan potensi tetapi masih perlu dicuci dan ditingkatkan. Langkah 5, pengolahan data. Data digital ini dikirim ke stasiun bumi. Disinilah para analis melakukan penyihiran digital. Mereka melakukan koreksi geometrik, meluruskan gambar yang miring, koreksi atmosfer, membersihkan pengaruh atmosfer, dan kemudian menyusun data tersebut menjadi citra yang bisa dilihat dan dianalisis. Mereka juga bisa menggabungkan saluran spektral yang berbeda untuk menciptakan citra warna semu, yang justru membuat sidik jari suatu objek, seperti vegetasi yang sakit, menjadi lebih jelas terlihat. Langkah 6, aplikasi oleh pengguna. Dan akhirnya, sampailah kita pada langkah terpenting, aplikasi. Citra yang telah diolah ini sekarang sampai di tangan kita, para pengguna dan detektif. Kitalah yang menganalisis pola, mengidentifikasi perubahan, dan menarik kesimpulan. Kitalah yang menggunakan informasi ini untuk memecahkan misteri, memetakan kebakaran hutan, memantau pertumbuhan kota, atau melacak perubahan garis pantai. Dari data mentah di angkasa, menjadi keputusan nyata di bumi. Inilah tujuan akhir dari seluruh proses panjang ini, memberikan kita kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat untuk masa depan planet kita. Bukti yang dikirimkan oleh mata-mata kita di langit ini disebut citra. Secara garis besar, ada dua jenis bukti utama, citra foto dan citra non-foto. Citra foto, seperti foto pada umumnya. Citra foto dihasilkan oleh kamera, prosesnya fotografi, dan biasanya merekam spektrum tampak. Jenisnya bermacam-macam, berdasarkan posisi kamera, ada foto vertikal, seperti peta, dan foto condong, seperti pandangan mata burung. Berdasarkan wahana, ada foto udara, dari pesawat, drone, dan foto satelit, dari luar angkasa. Berdasarkan warna, ada warna asli, true color, dan warna semu, false color, yang sengaja dibuat untuk mempermudah identifikasi objek tertentu, seperti vegetasi yang sehat. Nah, ini bukti yang lebih canggih. Citra non-foto dihasilkan oleh sensor, bukan kamera, seperti scanner. Prosesnya elektronik. Citra ini bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Citra inframerah termal bisa mendeteksi suhu. Sangat berguna untuk memantau kebakaran hutan atau polusi air panas. Citra radar bisa menembus awan dan hutan. Sempurna untuk memetakan permukaan bumi di daerah yang selalu berawan dan mendeteksi perubahan kecil di permukaan tanah. Citra multispektral menggunakan banyak saluran atau spektrum sekaligus, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang sangat detail dari sebuah objek.